في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين له الصعاب. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تهون وقوله قول صدق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, anak-anak siswa-siswi SD Islam Cengho yang berbahagia, hari ini kita akan memperingati apa hari ini? Bertepatan dengan hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kita hari ini memperingati perayaan hari besar Islam, salah satunya yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja anak-anak, untuk setelah ini kalian boleh menyimak atau boleh mendengarkan materi penyampaian dari Ibu Indah Rahmawati SPD yang akan menyampaikan tentang sedikit cerita ya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak SD Cengho Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan tanggal 12 Maret 2020, kita akan memperingati hari luar biasa, yaitu Hari Isra dan Mi'raj. Nanti Bu Indah akan menerangkan materi Isra dan Mi'raj. Anak-anak solih dan solihah SDI Cengho Surabaya, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Isra dan Mi'raj terdiri dari dua kata. Isra memiliki arti perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj sendiri memiliki arti perjalanan Nabi dari bumi menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Jadi, Isra dan Mi'raj itu sendiri jika digabungkan adalah perjalanan luar biasa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Yang jadi pertanyaannya adalah, Nabi memakai kendaraan apa? Ya,
Nabi saat itu memakai kendaraan buruk, di mana kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan anak-anak betapa cepatnya. Ketika kita melihat itu, dia sudah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dalam waktu hitungan detik. Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-8 kenabian, di mana saat itu belum ada kendaraan seperti pesawat. Jadi, ketika Nabi menceritakannya kepada orang lain, maka mereka tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Nabi bisa melakukan perjalanan di tempat yang sangat jauh dalam waktu hanya sepertiga malam? Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu, Nabi naik ke langit ditemani oleh malaikat Jibril. Di langit itulah Nabi bertemu dengan beberapa para nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha tidak bisa dimasuki oleh hamba Allah kecuali Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa memasukinya. Jadi hanya Nabi Muhammad, Nabi pilihan Allah, yang bisa memasuki Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Setelah mendapatkan perintah, Nabi turun. Saat turun, Nabi bertemu nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mengingatkan Nabi bahwa sholat 50 waktu dalam sehari itu sangat memberatkan umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi akhirnya mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Perlu kalian ketahui anak-anak, sebelum terjadinya peristiwa luar biasa Isra dan Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dalam keadaan berduka yang teramat sangat karena Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang terkasihnya, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan pamannya yang selalu mendukung dan mendampingi dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Dalam keadaan berduka itu, Nabi selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menghibur Nabi dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari situ anak-anak dapat kita ambil hikmahnya. Ketika kita berduka, ketika kita sedih, hendaknya kita selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan percaya Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi. Dan satu hal yang harus kita ingat, sebagai umat Nabi Muhammad,
Nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu dalam sehari yang langsung diperintahkan oleh Allah saat Isra dan Mi'raj. Sebagai umatnya, hendaklah kita menjalankan salat 5 waktu dalam sehari. Semoga anak-anakku SD Icunghu Surabaya mampu melakukan kewajiban kita untuk salat 5 waktu dalam sehari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. Baiklah, itu tadi barusan materi ya, sedikit materi tentang cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW, mulai dari awal hingga sampai akhir, sehingga kita dijadikan umat Islam ya, yang diberikan rahmatan lil alamin ya, yang ada di bumi ini. Semoga anak-anakku semuanya selalu diberi kesehatan, dan apa yang menjadi harapan anak-anak semua yang ada di rumah, semoga kalian juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Pak Zain sampaikan, kurang lebihnya Pak Zain mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركة